Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan rahmatnya pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melazimi ketaatan kepadanya yang mudah-mudahan tercatat bagi kita sebagai pemberat timbangan amal kita kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tafsir dari Quran surat Al-Alaq, salah satu di antara yang Allah turunkan kepada Nabi kita sebagai wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menjadi awal kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Alaq itu terdiri dari 19 ayat yang turunnya terbagi menjadi beberapa kali turun. Yang pertama kali turun adalah 5 ayat dari surat ini, kemudian sisanya turun di waktu yang lain. Ya. Dan ini salah satu di antara wahyu pertama yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sebagai bagian dari pertanda bahwa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Surat ini adalah surat yang ke-96 dalam urutan mushaf tadi, yang dia makiyah disepakati oleh para ulama karena sebagai wahyu yang pertama kali turun saat beliau berada di Gua Hira, disebut dengan suratul Alaq atau surat Al-Alaq karena di dalam ayat yang pertamanya terdapat kata itu. Di dalam suratnya terdapat kata Al-Alaq tadi. Kemudian juga disebut dengan suratul Iqra bismi rabbik, ya. Karena diawali dengan dengan kalimat itu, juga disebut dengan suratul Iqra, juga disebut dengan suratul Qalam. Jadi surat Al-Alaq itu disebut dengan suratul Qalam. Walaupun nanti surat Al-Qalam ada sendiri di juz ke-27 kalau tidak salah ya. Juz ke-27 nanti ada sendiri namanya surat Al-Qalam. Nah, surat Al-Falaq itu juga disebut dengan suratul Qalam. Jadi disebut dengan suratul Falaq wa suratul Falaq. Suratul Alaq kemudian disebut dengan surat Iqra bismi rabbik, disebut dengan surat Iqra, dan juga disebut dengan suratul Qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Ya, karena ada kalimat itu di dalam ayatnya. Kata Al-Alaq artinya adalah segumpal darah.
Kalau di dalam bahasa Arab secara bahasa adam al-ghalidh, yaitu darah kental yang menggumpal. Wal qit'atu minhu alaqah. Dan sebagian potongannya itu adalah alaqah. Makanya kemudian disebut dengan alaq karena memang dia alaqah, segumpal darah yang kemudian menjadi salah satu di antara proses awal kejadian manusia. Awal kejadian manusia itu kan dari mudghah, kemudian dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, yang masing-masing dilalui selama 40 hari sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in beliau, sesungguhnya kalian itu dikumpulkan dalam perut ibu kalian, dibentuk dalam perut ibu kalian itu melalui proses 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu adalah cairan yang memancar dari proses jima tadi itu, yang kemudian Allah satukan dengan sel telur perempuan, kemudian menjadi satu satu sel yang menjadi satu tadi itu, yang kemudian terus berkembang itu namanya nutfah. Baru kemudian setelah itu berkembang menjadi jaringan yang merupakan gumpalan-gumpalan darah yang kemudian bersatu tadi itu, kemudian yang menggantung pada salah satu bagian dinding rahim tadi, makanya disebut dengan alaqah, selama 40 hari juga, kemudian berkembang lagi menjadi segumpal daging, sepotong daging dari perkembangan sel yang terus menjadi banyak tadi. Kalau secara ilmu pengetahuan alamnya lebih banyak membelah lagi sampai kemudian menjadi segumpal daging. Setelah itu kemudian baru dibentuk, ada kepala, ada mata, ada kaki dan seterusnya tadi itu, ya, dengan bagian-bagiannya dalam waktu 40 hari juga. Jadi 3 kali 40 hari berapa? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan kurang lebih. 4 bulan kurang lebih. Nah, nanti dari hadis ini juga banyak disimpulkan banyak hukum, Pak. Termasuk nanti janin yang lahir sebelum bulan keempat tadi, sebagian ulama mengatakan sebelum 80 hari, sebagian ulama mengatakan sebelum 120 hari, apakah itu dihukumi kalau dia sudah ada di kandungan ibunya itu, apakah kalau misalnya ayahnya atau kakeknya atau siapa yang punya harta meninggal itu dia termasuk punya waris atau tidak, dari situ nanti dihukumi. Termasuk kalau dia nanti misalnya lahir qadarullah meninggal, apakah kemudian sudah dihitung untuk diakikoi atau belum, itu juga dari situ diukurnya. Termasuk kalau misalnya dia lahir di luar nikah, apakah kemudian nasabnya itu nanti dinasabkan kepada ayah biologisnya atau tidak, juga diukur dari situ. Masya Allah, ini hati sederhana tapi ternyata banyak kesimpulan hukum itu diambil dari situ. Nah, itu nanti penjelasan panjang dari para ulama terkait dengan pembahasan fikihnya. Tapi yang jelas tadi di dalam hadisnya juga Nabi SAW menjelaskan bahwa salah satu di antara proses perkembangan manusia itu ada yang disebut dengan alaqah, yaitu berkembangnya sel tadi itu menjadi jaringan-jaringan seperti segumpal, seperti darah yang dibungkus itu ya. Kalau jenengan pernah dapati istri keguguran tapi di bawah 3 bulan, itulah alaqah. Di bawah 3 bulan ya, itulah yang disebut dengan alaqah ya. Dia bentuknya cuman kayak selaput gitu yang berkumpul jadi satu, kayak numpuk-numpuk begitu, Pak ya.
Jadi dibungkus lagi kayak ada bungkusan banyak berupa selaput-selaput yang banyak itu. Itulah yang kemudian disebut alaqah, dan itu yang nempel di dinding rahim yang nantinya menjadi janin nantinya. Dan itu masih proses lagi yang panjang. Ya. Bagaimana kemudian Allah membentuk tadi? Ada bagian sel yang jadi kepala, ada yang bagian sel yang jadi tangan, ada bagian sel yang jadi badan, ada bagian sel yang jadi kaki, termasuk kemudian jari yang kemudian membelah. Loh, jari membelah ini juga atas perintah Allah, Pak. Kalau enggak, jarinya dempet. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sampai mengatur ada bagian sel tadi itu yang jadi kuku, ada yang jadi tengkorak, tulang belulang tadi itu, ada yang kemudian jadi daging, ada yang jadi otot, ada yang jadi darah, coba bayangkan. Dan itu semuanya terbentuk dari satu sel. Masya Allah. Kalau kita mau renungkan itu saja, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Dan memang yang memperhatikan itu memang hanya orang-orang yang berakal saja. Kalau orang yang berakal, jangankan sesuatu yang remeh, sesuatu yang penting aja nggak diperhatikan. Kalau orang tidak berakal. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Makanya di sini kenapa kemudian surat ini disebut dengan suratul alaq? Litadzkiril insani bi asli khilqatihi min alaqin fi awali suratin nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengingatkan manusia dari mana dia berasal. Yang sebenarnya itu berasal dari sesuatu yang sangat remeh, bahkan hina. Kita dikasih aja nggak mau. Ya kan? Dari cairan yang menetes yang kalau kita dikasih aja nggak mau, Pak. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting, saking hinanya manusia. Makanya apa yang kemudian menjadikan kita sombong hari ini? Wong kita berasal dari setetes air yang hina. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Ya. Sekaligus menjadi peringatan bagi manusia terkait bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya itu sudah sangat banyak. Hatta meskipun kita nggak dikasih harta sama sekali pun, Allah sudah memberi kita nikmat yang banyak, Pak. Termasuk jadinya kita hari ini seperti sekarang ini, itu adalah nikmat dari Allah. Bisa sehat, sekolah, tumbuh dewasa, dan begitu seterusnya. Yang kalau tidak melalui proses normal seperti itu dianggap kelainan, kan gitu. Kayak misalnya anak 5 tahun tapi perkembangan bicaranya nggak lancar, perkembangan daya tangkap untuk menerima sesuatunya nggak lancar, itu aja disebut keterlambatan. Yang itu berarti ada kelainan di dalam proses syaraf dan lain sebagainya tadi itu. Yang itu masuk fisioterapi, Pak, kayak gitu. Biayanya mahal. Makanya kita diberikan anggota tubuh yang normal dengan perkembangan yang normal itu perlu disyukuri. Jadi nggak usah mikir duit, kalau nggak dapat duit nggak bersyukur, kalau dapat duit baru bersyukur gitu. Karena nikmat kita itu bukannya tentang uang saja. Sampai tubuh kita ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Apalagi kita ini orang Indonesia ini sungguh sangat luar biasa. Mangane tempe kalau sego karo jelantah aja ya lemu loh, Pak. Apalagi pakai daging kayak orang Arab. Ya kan? Kita ini luar biasa ini. Yang apalagi zaman trukonya kita dulu ya, yang kadang-kadang makan dapat nasi aja udah alhamdulillah, Pak. Kadang-kadang sego gaplek itu, Pak, ya. Tiwul itu, apa kalau orang Banyumas bilang krekel atau apa itu ya. Itu saja nasi jagung itu udah enak, Pak. Ya. Sekarang malah dicari. Kenapa? Kadar gulanya rendah. Ya. Sekarang orang kaya justru makannya itu beras merah, ya kan? Nasi jagung, ya. Ya. Tiwul. Padahal dulu itu tiwul tuh makanan truko, Pak. Sekarang makanannya orang kaya. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Sampai kalau kita mau perhatikan, Pak, ya,
sampai kita merhatikan proses ginjal kita itu sangat luar biasa, Pak. Itu baru satu bagian tubuh loh, ginjal. Belum lagi limpa, belum lagi livernya, belum lagi hatinya, belum lagi apanya. Yang setiap organ tubuh kita itu melakukan tugas dan prosesnya masing-masing sehingga masuk apapun kita ini sehat aja. Masuk gula sebanyak apapun kalau insulinnya masih normal, ya. Insulin alami tubuh kita ini masih normal, tidak ada masalah, Pak. Tapi kalau udah nggak normal, jeglek, Pak. Ibarat kemudian listrik itu kelebihan beban, jeglek, Pak. Jeglek itu apa bahasa? Bahasa Indonesianya apa jeglek, Pak? Turun, ya. Ininya dayanya mesti mati. Anjlok, ya. Anjlok bahasa Jawa lagi, Pak. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Loh, itu tubuh kita sangat luar biasa, Pak. Setiap hari aja digempur dengan gula udah berapa miligram coba. Belum kalau suka minum minuman kemasan. Itu gulanya itu hampir setengah sendiri, Pak, itu sebenarnya. Kalau mau tahu kadar gramasinya itu, silakan perhatikan aja itu. Ya, istilahnya penjelasan tentang kandungan dan gizinya itu kan di situ. Gulanya itu hampir 50% tuh, hampir rata-rata. Enggak produk susu, enggak produk teh, enggak produk apapun lah produk-produk kemasan hari ini. Gulanya itu rata-rata itu hampir 50%. Coba bayangkan. Tubuh kita mampu memproses itu tanpa kendala, Pak. Ada yang dari kecil yang ngombene kopi terus nggak kena ginjal, Pak. Sehat, ada. Padahal logikanya kalau logika kesehatan itu harus imbang antara minum yang air putih dengan minum yang ini supaya apa? Tugas ginjal itu nggak berat. Tapi ada yang hampir nggak pernah minum air putih dibilang. Tapi sehat. Kenapa? Karena Allah takdirkan sehat. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai renungan. Yang istimewa lagi, surat ini turun kepada Nabi justru saat Nabi berada di Gua Hira. Ada terutama tiga pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini. Ya. Yang pertama adalah tentang perintah untuk membaca. Siapa yang diperintahkan membaca, Pak? Yang diperintahkan membaca siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi kita itu adalah orang yang ummi. Ummi itu artinya nggak bisa baca, nggak bisa tulis, Pak. Bayangkan. Sudah ummi, nggak baca, nggak bisa tulis, tapi perintahnya membaca. Coba. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa, Pak? Sederhana. Bahwa mengetahui itu diawali dari membaca. Ilmu itu pintunya ada pada mau membaca. Jadi orang itu membuka pintu kebodohannya sendiri ketika dia tidak mau membaca. Gampangannya. Pintu kebaikan, pintu ilmu itu awalnya dari membaca. Ini tadabbur yang pertama. Bahkan Allah turunkan itu kepada Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Menunjukkan bahwa pintu ilmu itu ada pada membaca. Apalagi kita ini bisa membaca, Pak. Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya akhirnya menghafal. Karena emang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Mau nggak mau dia mendengar, dia menghafal. Dan itu nanti yang disampaikan kepada manusia. Kenapa Allah takdirkan Nabi kita itu ummi? Ini tadabbur yang kedua. Kenapa Allah takdirkan Nabi kita itu ummi? Karena Nabi kita itu menyampaikan wahyu. Kalau dia pinter baca, pinter nulis, khawatirnya orang-orang mengira bahwa Nabi itu ngarang apa yang kemudian dia sampaikan tadi. Itu faidahnya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara kesempurnaan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis pun bisa menghafal Quran. Hubungannya ini tadabbur yang ketiga, hubungannya dengan kenapa Allah mengingatkan kita berasal dari alaq tadi itu.
Menunjukkan kita itu punya kemampuan sama meskipun secara fisik beda-beda, Pak. Apalagi Allah menjamin walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh telah kami jadikan Quran itu mudah untuk diingat, maka siapa yang mau melakukan itu? Siapa? Lah kalau orang hidrosepalus aja, jenengan tahu orang hidrosepalus itu, Pak, yang kepalanya besar sehingga kemudian karena ada ketidaknormalan pada tengkorak kepalanya itu, sehingga kemudian otaknya itu tertekan, sehingga perkembangan saraf dan tubuh fisiknya juga tidak normal, Pak, karena faktor hidrosepalus tadi. Ya, itu saja bisa hafal Quran dan sehat serta lancar, Pak. Bahkan orang yang gagap saja menghafal Quran bisa lancar, bayangkan. Lah kita ini lancar loh, Pak, dari sejak bayi. Kita ini sehat, kita ini kemudian diberikan anggota tubuh yang sehat, nggak sebagaimana saudara-saudara kita yang diuji dengan kekurangan. Bahkan ada orang buta pun hafal Quran. Pertanyaan untuk kita, sudahkah kita serius ngapal Quran tadi? Ya. Kalau sehari satu ayat aja, satu ayat, Pak, itu paling tidak butuh sekitar 8 atau 9 tahun baru hafal Quran. Jumlah ayat Quran tuh nggak banyak kok, Pak. Cuman sekitar 6.200-an ayat. Berarti kan sekitar 6.200-an hari. Ya kan? Taruhlah 6.200 hari dibagi 300 berapa? Wong 1 tahun tuh 350 sampai 360 hari. Tergantung tahun Hijriah atau tahun Masehi. Ya. Kita butuh paling cuma sekitar 7, 8 atau 9 tahun. Wis mesti hafal, Pak. Dan itu ngapalnya nggak sulit. Coba sekarang usia kita sudah berapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu dari alaq tadi. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kalian dengan qalam. Qalam apa? Pena. Secara makna letterleknya qalam. Itu artinya pena. Menunjukkan setelah membaca itu menulis, Pak. Dan ilmu itu diikat dengan itu. Dengan tulisan. Sebagaimana kata pepatah dalam sebuah pepatah dalam bahasa Arab, ya, disebutkan bahwa al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Sesungguhnya ilmu itu binatang buruan. Sedangkan tulisan itu adalah pengikatnya. Jadi kalau binatang buruan kok nggak diikat, ya lepas, Pak. Wong yang sudah diikat aja kadang-kadang lepas. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Ya. Dan ini harusnya kita renungkan. Sekaligus tadabbur yang kedua dari ayat alladzi 'allama bil qalam. Ya, yang diawali dengan Iqra wa rabbukal akram, bahwa salah satu di antara unsur kemuliaan itu adalah kemudian kita memiliki ilmu. Yang kalau kemudian kita berilmu, Allah jadikan kita lebih mulia dari mereka orang-orang yang tidak berilmu. Makanya kemudian Allah juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama mereka orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Enggak sama, Pak. Kadang-kadang ada statement yang kemudian kita juga perlu kritisi ya di masyarakat kita yang mengatakan bahwa mereka mengatakan mending nggak usah ngaji lah, nggak usah tahu, daripada nanti tahu apa-apa nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Padahal, Pak, kalau sudah diutus Nabi itu, jenengan tahu nggak ataupun nggak tahu, kalau melakukan yang haram, tetap hukumannya podo, Pak. Bukan berarti kalau nggak tahu terus jadi nggak dihukum. Enggak. Kenapa? Karena Rasul sudah diutus kepada kita, kecuali kita ini tinggalnya di tengah hutan, lahir diasuh oleh monyet kayak Tarsan tadi itu, ya,
yang kemudian nggak ketemu orang sama sekali, nggak ada yang ngajari ilmu sama sekali, hidup di alam rimba, nggak ada ketemu orang, nggak ada ketemu siapa-siapa, baru kemudian nanti tiba-tiba kalau udah dewasa mati, nah itu baru uzur itu. Nggak kemudian dihisap karena dia tidak tahu. Nah, wong kita ini tiap hari mentelengi Facebook, tiap hari mentelengi WA, tiap hari dapat broadcastan tentang ilmu. Kok kemudian wegah ngaji dengan alasan takut tahu ini tahu itu jadi apa-apa nggak boleh tadi. Oh nanti tetap ada dosanya dan tetap akan diazab oleh Allah kalau kita melakukan satu kesalahan. Mending tahu sehingga kita bisa hati-hati. Paling tidak kalau kita tahu itu salah, kita bisa bertaubat kalaupun kita khilaf melakukannya. Lah kalau nggak tahu dianggapnya benar aja padahal itu salah, piye nanti coba. Nah ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Lah wong jalan aja kita pengen tahu kok. Salah aja kita nggak suka. Jadi akhirnya salah alamat kan. Apalagi kalau kemudian kita terkait dengan jalan menuju akhirat. Ya harus tahu. Kalau pengennya masuk surga itu ya harus tahu jalannya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah jadikan baginya 2 mata, ya? Kemudian 1 lisan dan 2 buah bibir. Dan kami tunjukkan kepadanya 2 jalan. Fungsinya apa, Pak? Untuk banyak belajar supaya kemudian kita tidak tersesat jalan tadi. Karena jalannya itu selalu ada 2. Entah ke surga, entah ke neraka. Mata gunanya untuk memperhatikan, lisan gunanya untuk membaca tadi. Makanya membaca itu adalah pintu awal ilmu tadi. Baru setelah itu menulis. Dan orang yang kemudian menulis ya, itu adalah orang yang berilmu, yang kalau dia berilmu dia mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana yang kemudian Allah dan Rasulnya janjikan bagi orang-orang yang berilmu. Ditambah lagi, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang paling baik dari orang yang berilmu itu bukan hanya yang belajar, tapi yang mengajarkan ilmu. Makanya ada kalimat dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunan nasa wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi-generasi Rabbani yang mengajarkan ilmu kepada manusia, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa-apa yang telah kalian pelajari. Itu ajakan para nabi kepada kita. Jadilah Rabbani yang melakukan segala sesuatu itu berdasarkan ilmu dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin mendapatkan dunia, bukan. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Yang itu nanti menjadi asbab kemuliaan kita di sisi Allah dan Rasul. Sehingga kemudian kita nanti mendapatkan balasan yang sangat luar biasa ketika di akhirat. Salah satunya adalah karena ilmu. Wa bima kuntum tadrusun, dan orang yang berilmu itu bukan berarti terus berhenti belajar. Karena Allah menyebutkannya dalam bentuk sigoh mudhoro'ah, dalam bentuk fi'il mudhari', Pak. Dengan apa yang kalian selalu ajarkan dan kalian selalu belajar. Menunjukkan belajar mengajar itu proses yang dua-duanya harus dijalani. Nggak bisa kemudian asal sudah jadi ustadz, asal sudah kemudian ngajar, sudah jadi kiai, sudah jadi guru, sudah jadi buya, terus nggak belajar. Enggak. Sebagaimana dalam pepatah Arab juga disebutkan, Astagfirullah, saya lupa kalimat Arabnya. Jadi intinya adalah barang siapa yang kemudian berhenti belajar,
maka sejak saat itu dia membuka pintu kebodohannya sendiri. Dan ini bagian dari yang juga penting. Makanya belajar itu jangan berhenti, Pak. Karena kita udah tua, udahlah berhenti belajar. Enggak, belajar itu terus. Sampai kapan? Ilal lahdi. Sampai masuk ke liang lahat. Enggak berhenti. Sampai kemudian Allah menghentikan kita. Imam Bukhari itu, Pak. Imam Bukhari. Itu hafal 600.000 hadis. 200.000 hadis sahih, 400.000 hadis yang belum tentu sahih. Itu Imam Bukhari. Dan untuk mendapatkan satu hadis, beliau itu melakukan perjalanan yang jauh rata-rata. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan dia pernah membawa bekal uang sebanyak 2.000 dinar, kurang lebih 8 miliar, Pak. Itu di tas. Untuk bekal dia menuntut ilmu karena perjalanan-perjalanan yang jauh tadi. Itu duit, Pak. 8 miliar. Dan ini bagian dari yang dulu dilakukan Imam Bukhari untuk mendapatkan ilmu. Itu pun yang tertulis dalam karya beliau, Kitabul Jami' itu, atau yang kita kenal dengan Sahih Bukhari itu, ya. Itu paling hanya sekitar 40 ribuan hadis. Bayangkan berapa persennya. Dari hadis sahih yang beliau hafal itu baru 25%-nya. Kalau total dari 600.000 hadis yang beliau hafal, paling baru sekitar 15% atau 10%-nya. Coba bayangkan. Berapa ilmu yang hilang bersama dengan meninggalnya Imam Bukhari. Dan itulah ulama. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, ya, untuk kemudian belajar sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, mumpung masih ada para ulama tadi. Karena Allah nanti akan mencabut ilmu itu. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu, walakinna yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabut. Tapi Allah akan mencabut ilmu tadi itu dengan mematikan para ulama. Ulama meninggal itu kehilangan besar bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena berarti banyak ilmu yang terkubur bersama dengan beliau. Karena mesti belum semuanya disampaikan. Ya. Ilmu yang kita dapatkan itu tergantung kegigihan kita di dalam menuntut ilmu, Pak. Kalau kita cuma ngalir aja kayak air, ya dapatnya ya sebatasnya aja. Kalau kita giat mendatangi ilmu itu dimanapun ilmu itu berada, ya kita dapatnya lebih banyak dan lebih berkah dibandingkan kita hanya nunggu aja. Padahal ilmu itu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harusnya didatangi, bukan datang. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ini tadabbur dari awal Quran surat tadi, Al-Alaq tadi. Terkait dengan membaca, menulis, dan mengajarkan. 3 hal yang kemudian menjadi tradisi keilmuan itu tidak lepas dari 3 ini. Membaca, menulis, mengajarkan. Membaca, menulis, mengajarkan. Dan itulah kebiasaan dari para ulama itu. Membaca, menulis, mengajarkan. Membaca, menulis, mengajarkan itu kebiasaan para ulama. Dari dulu. Makanya ulama itu ketika meninggal, warisannya ya ilmu yang tertulis di tulisan-tulisan mereka. Itulah warisan mereka. Maka jangan sampai kemudian kita ini meninggal tidak mewariskan apa-apa. Padahal Nabi perintahkan kepada kita, ballighu anni walau ayat. Ajarkan kepadaku meskipun hanya 1 ayat, Pak. Paling tidak kita meninggalkan ilmu itu kepada siapapun yang kita kenal. Minimal anak dan istri kita. Masa iya anak dan istri kita tidak mengenal apapun dari kita kecuali marah-marahnya saja misalnya. Atau kecuali bentakannya saja misalnya. Tapi tidak ada unsur ilmu yang kemudian kita sampaikan kepada mereka. Jangan sampai. Walaupun hanya dari berupa cerita. Ini yang kadang-kadang hari ini para ayah lupa. Sehingga nanti ketika anak-anak dewasa itu anak-anak tidak punya ingatan yang berkesan tentang ayahnya. Karena ayahnya nggak pernah cerita. Terutama cerita sebelum tidur. Anak-anak itu bukan butuh bagusnya cara bercerita, Pak. Tapi butuh koneksi antara ayah dan
anak saat bercerita tadi. Dan itu dulu salah satu di antara cara Nabi mendidik anak-anak kaum muslimin dengan apa? Kisah. Berkisah. Dan salah satu di antara isi Al-Quran, Quran itu isinya 4, Pak. 4 bagian ini. Dari ujung Quran surat Al-Fatihah sampai ujung Quran surat An-Nas, itu isinya cuma 4 ini. 1, hukum, ya. Al-Ahkam isinya. Yang kedua adalah kisah. Yang ketiga adalah akhbar, terkait dengan apa yang disampaikan, baik yang terjadi yang sudah lalu ataupun yang terjadi yang akan datang, ya. Tentang berita, ya. Dan yang keempat adalah tentang akidah. Isinya cuma 4 ini, nggak ada yang lain. Quran ini. Ya. Lah kalau Quran itu sebagian, seperempatnya saja isinya tentang kisah. Lah kok kita nggak pernah berkisah sama anak kita? Padahal kisah dalam Al-Quran saja itu banyak loh, Pak. Kalau sudah punya cucu, pernah nggak kita ini berkisah sama cucu kita? Padahal itu salah satu di antara bentuk pengajaran. Jangan remehkan berkisah. Bahkan kalau perlu sudah dewasa itu berkisahnya, itu diajak diskusi kalau perlu. Kamu pernah nggak dengar kisah ini? Ini ada di riwayat ini. Ini kitabnya ini kitabnya ini, kitabnya ini. Ya, sampai seperti itu kalau perlu. Diajak, coba kalau belum mulai, coba baca. Nanti coba bacakan pada Bapak, nanti kita diskusi. Apa pelajaran dari kisah itu? Nah itu, Pak. Konteksnya bukan hanya pada kisahnya. Mungkin kalau masih anak-anak di bawah 5 tahun, ya kisahnya aja. Tapi nanti kalau sudah di atas 5 tahun, itu sudah mulai diambil kesimpulan pelajarannya apa dari kisah itu. Pelajarannya apa dari kisah? Dari kisah itu. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting. Loh, yang disebutkan dalam Quran itu ada banyak loh, Pak. Kisahnya Nabi Yusuf. Bagaimana kemudian Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya itu bintang, bulan, sujud kepada dirinya. Ya. Dan itu bagian dari salah satu di antara unsur ilmu. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Makanya di sini disebutkan kaifala wa awwalu ayatin unzilat ala sayyidil anami tad'u ilal qiraati wal ilm. Islam ini mengajarkan kepada kita tentang hubungan antara syariat, ilmu itu sangat erat. Dan syariat ini tidak dibangun di atas doktrin, Pak. Enggak. Syariat ini dibangun di atas ilmu. Makanya kalau kita mau mengajarkan Islam itu bisa diilmiahkan. Dan bukti-bukti ilmiahnya otentik. Padahal Islam itu dulu diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu. Bahkan tulisan pun saat itu belum banyak. Asrut Tadwin, nanti kalau dalam bahasa pembahasan Ulumul Quran itu. Masa-masa penulisan ilmu itu dimulai di abad ke-3 Hijriah, kurang lebih. Antara tahun 200 sampai 300 Hijriah itu baru mulai ilmu itu banyak dituliskan. Sebelumnya enggak, Pak, dihafal. Imam Bukhari itu Imam Bukhari dan yang lainnya itu hafal, semuanya menghafal. Jadi kalau ada menteri pendidikan yang mengatakan bahwa anak-anak sekarang kalau belajar tuh enggak perlu hafal. Nggak perlu ngafal. Kenapa? Karena menterinya jualan aplikasi. Tinggal klik. Ya. Padahal salah satu di antara unsur penting dalam berilmu itu adalah menghafal. Loh, kita aja mau ngomong nih, Pak. Kalau nggak hafal kosakata, kita ini mikir mau ngomongnya gimana, kan gitu. Menunjukkan bahwa hafalan itu salah satu di antara unsur keilmuan. Maka aneh orang kalau belajar tapi nggak mau ngafal. Itu sama saja kalimat lain dari intinya nggak mau belajar. Maka kalau anak-anak merasa lemah untuk menghafal tadi, kasih motivasi, Pak. Ceritakan tentang Imam Bukhari, bagaimana mereka menghafal. Ceritakan tentang Ibnu Hajar, bagaimana kemudian mereka menghafal. Ceritakan tentang Abdullah bin Abbas, tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bersama Nabi kurang lebih hanya sekitar 7 tahun, Pak. Tapi hafal hadis paling banyak di antara para sahabat. Sampai 7 ribuan hadis lebih. Abdullah bin Umar itu juga sekitar 7 tahun bersama dengan Nabi, tapi beliau dari anak-anak
Kalau Abu Hurairah itu karena masuk Islamnya akhir-akhir, ya, itu hafalnya di bawahnya Abu Hurairah, sekitar 5.000-an hadis. Ya. Aisyah tinggalnya bersama Nabi, istri Nabi, itu juga salah satu di antara yang hafalannya paling banyak, sekitar 4.000-an atau 3.000-an hadis. Loh, itu istri Nabi, Pak. Jadi kalau bisa istri kita itu ya hafalannya kurang lebih ya sepertiganya hafalan kita lah gitu. Yang lebih mengenaskan lagi kalau istrinya hafal lebih banyak daripada kita gitu. Lebih mengenaskan lagi. Gitu. Ini penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Ya. Karena syariat kita mengajarkan itu bahwa ilmu dan syariat ini nggak bisa dipisahkan, Pak, nggak bisa. Jadi kalau kita pengen paham syariat, pengen mengamalkan syariat dengan baik, kuncinya harus mau menuntut ilmu. Salah satu bentuk nuntut ilmu itu apa? Ya ngaji ini loh, ngaji. Meskipun hanya jiping, ngaji kuping. Kalau dulu Imam Bukhari jiping tapi apal, Pak. Keluar itu apal tadi yang disampaikan syekhnya apa itu. Titik komanya pun hafal. Itu Imam Bukhari. Kita ini juga apal pas ngaji. Baliknya wallahu alam. Yang dihafal cuman wallahu alam aja. Nah, ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita ya. Ini masih mending, artinya ada langkah kita untuk keseriusan kita untuk menuntut ilmu. Karena nanti umat ini akan diakhiri dengan masa di mana kemudian masyarakatnya itu sama seperti dengan masyarakat pada masa khilafah dulu. Pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, pada masa Utsman, pada masa Ali. Yang nantinya tsumma takunu al-khilafatu ala minhajin nubuwah, itu kata Nabi SAW. Akan ada fase itu lagi, itu akan ada. Masyarakatnya sama persis, keilmuannya juga sama, pemuliaannya terhadap ilmu juga sama, tradisi keilmuannya sama, itu sama. Jadi kita ini hari ini yang kita dulu mungkin bisa ukur di tahun 2000 atau di bawah tahun 2000 bagaimana kajian di Bandar Lampung. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan kajian itu menunjukkan kesadaran kaum muslimin akan ilmu itu semakin baik. Ya. Dan itu proses yang nanti menuju apa yang disabdakan Nabi tadi. Kita nggak tahu kapan, apakah itu di masa anak-anak kita, atau di masa cucu kita, atau mungkin di masa cicit kita nggak tahu. Tapi kita termasuk yang mengawali proses itu. Maka jangan berhenti, Pak. Jangan berhenti ngaji hanya karena yang datang sedikit, jangan. Jangan berhenti ngaji hanya karena dapat 1 gelas teh aja, jangan. Jangan berhenti ngaji hanya karena waktunya pendek, jangan. Pokoknya kalau kita sempat, bismillah ngaji. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ini baru part 1, Pak. Nanti part 2-nya kita lanjutkan di minggu depan berarti, Pak ya? Minggu depan insya Allah ya. Masih surat Al-Alaq part 2 ya insya Allah. Besok kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian barangkali mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.